Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. No matter where you try to run, I'm coming. Believe the hype. I'm coming for you. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. I'm coming for you. You looking for a fight? I'm coming for you. Guys, look! We're all having a good time, especially me. I'm coming for you. I'm coming for you. Halo semuanya, kembali sama gue Entruff. Kali ini kita bakal ngebahas tentang patch notes dari season 2. Teman-teman kan kadang suka suka bilang kalau misalkan gue lagi live streaming ya, "Bang, ini bugnya kapan sih Bang dibenerin? Bang, gue ngelapor bug beneran gak sih Bang di fix?" Tenang dulu, gue udah punya jawabannya. Dan bener-bener semua bug yang kalian sampein ke gue, itu semuanya udah gue sampein ke EA. Dan cuma tinggal tunggu waktu aja sampai bug itu bakal di fix ya. Di sini gue juga udah siapin ya websitenya buat kalian, supaya kalian bisa lihat sendiri nih dari patch notesnya. Oke, kalian bisa langsung aja nih buka di EA.com, terus cari gamesnya Apex Legends Mobile ya. Oke, jadi kita akan bahas dulu satu persatu, oke? Kita mulai dulu di yang pertama ya. Ini adalah intronya, adalah Rhapsody ya, ada legend baru. Ini bagus banget legendnya. Nah, ini ada proxy juga, kalian bisa baca di sini. Terus ada map baru ya, yaitu King's Canyon. Ini udah di fix juga ya. Jadi kalau misalnya di soft launch itu kan pernah ya kita main King's Canyon ya. Dan season 1 kalau gua nggak salah itu full world age. Cuman di season 2 ini sekarang rankednya aja pun itu King's Canyon ya mapnya ya. Jadi ini ada map baru, udah dibenerin juga mapnya, udah hampir gak ada bug. Kalau nggak salah cuma ada bug satu yang pintu itu pun udah gue laporin juga ke EA langsung, jadi bakal di fix ya. Terus juga ada map TDM baru ya, ini udah gue bahas juga kemarin ya. Ada Pitas Block Zero, terus ada eventnya, ada Town Takeover, ada Rhapsody Live juga di sini. Ada game mode baru nih, ada gun game hack ya. Ini buat yang nonton video gua kemarin kalian pasti tahu. Nah, terus juga nih ranked season 2 ya. Jadi nanti penambahan poin maupun pengurangan ya. Kalau misalnya kita misalkan nih udah rank tinggi, kita kan harus nge-kill dan placementnya harus konsisten lah ya. Top 3, top 2 gitu kan untuk dapat plus poinnya. Nah, ini sekarang akan kelihatan di dalam match-nya gitu ya. Terus di sini juga real time rank leaderboards have been enabled. Maksudnya adalah leaderboard ranknya itu sekarang udah di-update secara real time gitu, secara real gitu ya. Gak harus nunggu harian gitu. Kalau sebelumnya kan season 1 leaderboard hari ini nih gitu kan, walaupun lu main sampai malam sampai sakit pun gitu. Itu pun juga besok kan ya di-update-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh real time ya. Terus juga the new season comes with a partial ladder reset for legends to rise to the new heights. Nah, ini season baru ini ya. Ini hadir dengan reset laddernya tuh secara partial tuh secara terpisah gitu intinya gitu ya. Terus juga lanjut nih untuk Club Showdown. Oh, ini nih. Club Showdown itu sekarang kita bisa gather tuh, mengumpulkan ya. Kita bisa ngumpulin member klub kita. Terus habis dari situ kita bisa langsung compete sama leaderboard sama klub lainnya dengan cara menyelesaikan objektif gitu ya, misi-misi gitu. Terus juga nanti kita klub activity ya, aktivitas klub kita itu pun juga bakalan ngaruhin poin aktivitas kita gitu, supaya kita bisa lawan 19 klub lainnya. Sekarang seasonal shop juga udah di-update ya. Ini sekarang dengan tema Rhapsody ya, Distortion. Ini juga ada seasonal shop baru. Terus juga ada new shop items nih. Ini kayak semacam Gundam gitu ya. Lihat nih, ada Fate, ada Lifeline, terus juga ada Bloodhound juga. A set of new legendary tier skins, Mecha Strike Go. Ini ada gacha baru, ntar kita gacha juga, tenang. Terus juga ada Battle Pass ya, ini udah gue review juga kemarin. Terus Legend Adjustment. Nah, ini nih. Sekarang Pathfinder itu bisa narik musuh ya tanpa si Pathfinder itu ikut ketarik juga ke musuhnya gitu. Kalau sebelumnya kan Pathfinder narik musuh nih, sama-sama ketemu di tengah gitu. Kalau sekarang dia doang yang narik gitu ya. Jadi musuhnya yang datengin ke dia. Terus juga sekarang udah di remove ya, disable the ability to use the second jump from Octane's jump pad. Jadi semua legend yang naik jump padnya Octane itu kan lompat sekali, lompat lagi gitu kan. Nah, lompatan keduanya itu biasanya orang pakai buat healing, tapi kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita lagi healing, kita naik jump pad, kita nggak bisa lompat lagi gitu. Jadi kalau mau caranya gini, kita lompat kedua kali baru healing gitu ya. Karena ini yang bikin tim-tim tuh jadi kuat juga, dan ini bisa benar-benar di abuse banget ya. Karena OP banget jatuhnya, kita nggak bakal bisa mati gitu. Orang cuma tinggal pakai shield battery kalau misalnya di scrim gitu ya, atau di turnamen sambil ngandelin jump pad doang, itu udah OP banget, parah sih, harus dihancurin lah itu. Terus juga weapon adjustment-nya nih ya. Sekarang ada ini namanya full liquid
weapons tuh ini ya, senjata emas ya gue sebutnya. Jadi kalau dulu kan flatline, L-Star, longbow ya. Nah kalau misalnya sekarang dia jadi Havoc, brawler, mantep nih ya, Spitfire, Charge Rifle, sama Mastiff gitu ya. Eva 8 ya, shotgun yang bisa pakai double tap trigger tuh, dedar itu ya. Itu sama Devotion dipindah ke care package ya. Lalu Spitfire dan Volt dibuang dari care package. Jadi Spire dan Volt ini sekarang jadi ground loot, sedangkan Eva 8 sama Devotion itu pindah ke care package. Jadi ditukar ya. Terus juga damage-nya Eva 8 itu per satu pelurunya ya, itu naik dari 6 jadi 7 karena dia masuk care package ya. Dia dapat ammo stack juga gitu, 60 langsung. Devotion juga naik damage-nya dari 16 ke 17 ya. Devotion udah OP, ditambah sekarang care package ya, berarti dia lebih OP lagi. Kalau masuk care package gitu kan otomatis semua attachmentnya emas kan, jadi dia bisa udah ada turbochargernya, udah ada extendednya juga, emas juga, ditambah damage-nya juga naik, jadi ini OP banget nih. Berikutnya, remove Spitfire barrel attachment slot. Oke, jadi Spitfire sekarang udah nggak ada slot moncongnya ya, jadi barrel attachment itu udah nggak ada. Terus ini jangan salah nih, jangan kekecoh nih ya. Increase tactical reload speed. Jadi ini meningkatkan kecepatan reload, tapi bukannya dalam artian ini dari 10 detik terus jadi 5 detik, bukan. Tapi dilamain gitu ya. Jadi durasi itu dilamain. Justru ini malah jadi jelek gitu ya. Reloadnya diperlambat dari 2,37 detik jadi 2,57 detik. Terus Spitfire yang biasa ya, itu dia reload speednya itu dari 3 jadi 3,6. Ini maksudnya kayak tactical reload tuh kayaknya ini deh, ketika kita pelurunya belum habis ya di magazine terus kita reload. Nah, ini jadi 2,6 detik. Kalau misalkan udah sampai mentok banget ya, udah sampai kosong banget dan dia otomatis reload sendiri, itu kan lebih lama tuh. Itu naik jadi 3,26. Ini bener sih. Ini tuh biasanya bedanya 0,7 detik ya. Jadi make sure kalian sebelum jangan sampai peluru tuh sampai habis banget ya. Jadi usahain sisain 1 atau 2 peluru baru reload. Terus juga kapasitas magazinnya di adjust ke 40, 45, 50, 55. Nah, karena dia pindah ke ground loot, sekarang dia kan bisa pakai extended putih, biru, ungu. Jadi ini di adjust. Jadi ini polosan, terus ini putih, biru, ungu. Volt base damage itu dikurangin ya dari 17 ke 15. Terus capacity magazine ya, kapasitas magazinnya itu dia dari 21 ke 24, 27, 32. Peningkatan yang signifikan ini cuman dari biru ke ungu nih, bedanya 5. Saya cuma 3 doang ya. Terus juga Peacekeeper damage-nya di adjust dari 0,8 ke 1. Ini menurut gue bagus banget ya. Kenapa? Karena gini nih. Kalau misalkan kita lower limb itu adalah bagian pinggang gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita nembak ke bagian pinggang bawah, itu damage-nya tuh tadinya kecil ya, cuma 0,8 dari damage asli. Misalkan damage asli 100, berarti 100 kali 0,8 berapa? 80 gitu ya. Kalau sekarang nggak, tetap 1. Jadi lu mau lu nembak bagian perut ke bawah pun ya, itu tetap 1. Damage-nya udah kayak nembak badan gitu. Mozambique lower limb damage juga sama nih. Tadi 0,93 sekarang jadi 1. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang juga ada new weapon attachment ya dan customization. Oh, gue tahu nih. Ini turbocharger tuh kalau nggak salah sekarang warnanya pink ungu gitu kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita pakai hop up sama hop up kayak turbocharger sama select fire itu dia ada kayak semacam kilatan ungu gitu lah, kayak sinar-sinar gitu. Oke, lanjut. Tim Tracer Ammo. Ah, ini nih sama nih yang gue bilang ya. Jadi hit effect-nya sama ada Tracer Ammo-nya tuh ya. Jadi kayak Tracer Ammo tuh Indonesia adalah ketika kita nembak tuh ada jejaknya gitu ya. Tracer tuh jejak. Terus added new customization features for crosshairs. Ah, ini juga nih. Ini yang udah gue pakai ya. Jadi kita bisa ngatur besarnya crosshair, panjangnya gimana, terus warnanya apa, transparansinya kayak gimana ya. Ini gue pakai biru muda kalau gue. Lanjut ke game mode adjustment ya. Dari TDM sekarang Eva 8 sama Devotion itu move dari base weapon pool ke care package ya. Ini sama. Terus juga Spitfire sama Volt dipindah ke base weapon pool. Spitfire sama Volt diganti ya dari merah ya, dari tier merah ke tier emas. Terus juga sisanya sekarang ada kill achievement system buat Battle Royale sama multiplayer mode ya. Terus juga ada bug fixes, adjustment, dan QoL improvements ya. Ada distance acceleration modes. Oke, sekarang di sensitivity settings itu ada mode distance acceleration ya. Jadi gue nggak tahu, ini setahu gue ini udah ada sebelumnya. Jadi intinya adalah kadang sensi itu kan nggak pas ya. Jadi dia tambahin fitur ini tuh supaya kita tuh bisa nyesuaiin sama playstyle kita ya. Kalau nggak salah nih udah ada distance 1. Gue nggak tahu bedanya apa. Gue belum cek juga ya. Mungkin akan gue cek ya. Terus ada vertical sync toggle in the video options menu. Gue saranin kalau gue tuh off kalau gue ya. Tapi setahu gue kalau untuk HP-HP yang speknya middle low ya, kalau nggak salah saranin on aja. Jadi gini, ketika kita on, itu ketika mau frame drop, itu tuh kalau nggak salah otomatis grafiknya itu diturunin gitu biar nggak frame drop. Coba gue cek sekali lagi. Jadi nyalain VSync itu gunanya untuk ngebuat frame rate lebih stabil dan mengurangi lag. Tapi sebagai gantinya ada kemungkinan ada delay gitu. Jadi ada input
delay ya. Jadi agak ada sedikit delay. Jadi gue saranin kalau gue matiin aja. Jadi lebih stabil ya. Untuk HP kentang nyalain aja, cuman kadang mungkin ada delay dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau gue lebih prefer matiin aja sih. Sekarang ngambil banner temen ya. Picking up a squad mates banner has been adjusted to a one-handed action. Jadi ketika kita ngambil banner temen, sekarang itu pakai satu tangan doang. Jadi kita bisa sambil reload, nembak, healing gitu, itu bisa. Terus sekarang juga ada optimize climbing speed and animation. Sekarang climbing speed itu udah teroptimisasi kecepatannya, sama animasinya juga beda gitu sekarang. Oke, lanjut ya. Added a toggle to turn teammate item callouts on or off. Oke, ada fitur ya di settings menu ya untuk bisa ngematiin teammates itu. Kadang teman kita ya, kadang kan suka kayak nandai nih Mozambique here atau mungkin flatline here. Nah itu bisa dimatiin itu kalau misalnya kalian nggak mau ya, mungkin takut berisik. Terus juga added pinging while knocked and help call out button. Ini juga udah ada ya. Jadi ketika kita knock bisa kita spam ya biar kita di revive. Itu adalah teknik saya guys ya. Jadi ketika saya maju sendiri lalu saya knock, langsung aja saya spam gitu supaya mereka tuh termotivasi ya. Jadi mereka lebih semangat lagi untuk bisa nge-revive gua gitu. Ya walaupun itu kadang bikin panik ya, karena saya sendiri pun kesal kalau digituin ya. Tapi saya kayak gitu guys ya, cuman gak apa-apa lah, yang penting have fun. Terus juga added an in-game squad mate item request display. Jadi kadang tuh temen kita kadang suka request item apa gitu, misalkan dia minta extended atau apa, itu sekarang udah dimasukin gitu ya displaynya. Udah dimasukin. Jadi misalkan dia minta si A minta extended biru kayak gitu, extended heavy biru. Nah ini sekarang udah dimasukin. Terus juga fix the unintended momentum conservation occurring from bunny hopping tag. Oke, sekarang ini bunny hop udah di nerf ya. Ini unintended ya. Jadi ini kemarin itu sebenarnya bug ya. Nah ini nih benerin isu di mana jump padnya Octane itu sometimes ya terkadang nggak ke-trigger gitu ya, nggak keluar efeknya gitu. Jadi kita nggak bisa lompat intinya, kita nginjek jump padnya Octane tapi nggak bisa lompat. Nah ini udah di fix, sekarang udah bisa. Terus juga kadang juga Octane juga nggak bisa pakai senjata ya waktu naik zipline itu juga. Terus juga nah ini nih beberapa button itu nggak bisa hilang sebelumnya gitu. Ketika transparansinya di 0%-in harusnya kan hilang ya. Ini kadang nggak. Nah itu sekarang udah di fix, itu gue pakai di tombol nembak, analog, lompat, semua gue transparansiin supaya apa? Supaya yang nonton konten gue tuh jadi bersih gitu, jernih gitu layarnya ya. Sekarang akurasi dari pukulan itu juga udah ditingkatkan ya, jadi lebih gampang. Mukulnya nih bagus. Honestly ya sejujurnya gue lebih suka sama yang season 1 punya. Kayaknya lebih gampang deh nonjoknya ketimbang sekarang. Sekarang kayak lebih susah gitu, gue gak tahu deh. Di bagian mana nih akurasi ditingkatkan, gue juga bingung juga. Nah ini nih annoying banget nih. Visitor profile gue kan 11.000 ya, secara gue terkenal gitu kan. Baca. Kadang tuh orang tuh kayak invite gue mulu gitu, walaupun gue gak temenan sama mereka gitu. Ini gue kesel guys. Nah ini bagus banget ya, ini gue akan nyalain langsung ya. Gue akan coba cari settingannya, gue mau coba matiin langsung nih. Oke, terus sekarang juga Bangalore smoke efeknya juga ditingkatin ya. Jadi lebih tebel ya di dalam smoke-nya Bangalore sekarang. Terus juga visibilitasnya di dalam smoke itu juga udah ditingkatin lah. Intinya Bangalore tuh di buff lah. Kadang ada isu visual yang membuat decoys-nya Mirage itu mereka tuh punya attachment gitu di senjata mereka. Ini menurut gue kayak nggak gitu, ini nggak gitu majornya, nggak gitu besar. Jadi menurut gue kacangin aja. Oke, jadi ini banyak banget ya. Ini banyak banget semua patch-annya ya. Ini sebenarnya ada lebih banyak lagi ya. Gue udah ada ini filenya sebenarnya ada. Cuman kayaknya katanya nggak boleh dikasih tahu. Yang boleh dikasih tahu mungkin ini aja, karena itu bener-bener banyak banget ya. Gue nggak bisa bocorin satu-satu. Cuman EA itu bener-bener peduli banget ya. Dan setiap kali gue lapor soal cheater, soal bug, itu tuh pasti di fix sama mereka aja. Jadi please banget buat kalian yang ngerasa game ini banyak bugnya ya, game ini nggak banyak juga sih bugnya, karena bugnya di fix terus. Setiap kali suatu game di update ya, ada updatean baru biasanya dia ada bugnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu bug, please banget ya kirim screenshotnya ke gua. Boleh juga di upload ya kalau misalnya kalian ngerti nih cara, oh ini nih bang ada bug nyangkut kayak gini nih. Ini bang cari gimana? Lu record terus lu kirim ke gua gitu ya. Lu boleh lu upload ke mana, terus lu kasih linknya ke gua boleh, supaya gua bisa lapor ke EA. Dan semuanya tuh di fix ya. Jadi please kasih tau gue kalau misalnya ada bug, jadi gue bisa laporin ke EA dan kita bisa have fun nikmatin game ini supaya game ini juga makin bagus juga, makin rame juga, dan makin banyak juga orang yang bisa enjoy untuk bisa main Apex Mobile juga. Jadi gitu aja, that's it for now. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Kalian bisa langsung lihat sendiri di website ini kalau misalnya kalian mau baca lebih lanjut atau kalian mau kasih ke teman kalian, boleh. Jangan percaya semuanya yang kalian baca di YouTube atau mungkin di Instagram ya. Please biasain untuk baca yang official dari EA langsung, karena takutnya kalau misalkan dari social media kan ada yang bisa dikulik-kulik, bisa diupdate-update,
takutnya kalian malah kayak, ih apaan nih, kok ada updatean ini tapi kok nggak ada, nanti malah EA-nya yang salahin. Padahal mah salah dari oknum-oknumnya aja yang suka ngulik-ngulik ganti-ganti nggak jelas. Makanya baca beritanya langsung dari websitenya. Gue pengen ingetin lagi nih sekali lagi ke kalian nih. Nah ini kan lagi ada season 2 kan baru keluar nih. Please ya jaga positive play ya, supaya kita bisa ngebangun komunitas ini jadi komunitas yang positif ya, nggak toxic, nggak drama-drama berlebih gitu ya, supaya kita bisa temenan sama semua orang, bisa cari temen main juga gitu ya, bisa seru-seruan sama game ini, dan game ini bisa makin rame yang main gitu, karena gua game seru banget dan playersnya juga friendly banget. Jadi please tetap jaga komunitas yang positif kayak gini. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua, EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discordnya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve, atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai habis, dan kita akan ketemu lagi di video besok ya. Ini bocorannya nih. Video besok itu akan tentang gacha ya. Nih seru banget gachanya ya. Kalian tonton aja deh pokoknya deh ya. Menurut kalian gue wangi atau bau seperti biasa ya gacha gue? Terima kasih dan kita akan ketemu lagi besok. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Crap, really? I'm no one-hit wonder.